Pengaruh IHSG dan LQ45 terhadap JII periode Januari 2015 dan April 2019. IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini mencerminkan pergerakan harga rata-rata dari semua saham di bursa, sehingga menjadi indikator utama untuk mengetahui kondisi pasar saham secara keseluruhan di Indonesia. IHSG naik, jika IHSG naik, itu menunjukkan mayoritas saham mengalami kenaikan harga, yang biasanya mencerminkan optimisme investor terhadap perekonomian atau pasar. Sebaliknya, penurunan IHSG menunjukkan kondisi pasar yang sedang lesu. IHSG sering digunakan oleh investor dan analis sebagai patokan kinerja pasar saham di Indonesia secara umum. IHSG diluncurkan pada 1 April 1983 oleh Bursa Efek Jakarta, kini menjadi Bursa Efek Indonesia. Indeks ini digunakan sebagai indikator kinerja pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Pada saat peluncurannya, IHSG memiliki nilai dasar 100 dengan dasar perhitungan dari total kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sering waktu, IHSG mencerminkan perkembangan ekonomi Indonesia, terutama setelah beberapa reformasi di pasar modal pasca krisis 98. Ini adalah struktur dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Ini struktur pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia dibawahi oleh OJK. LQ45 adalah indeks yang terdiri dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja saham-saham unggulan di pasar saham Indonesia. Tujuan utama dari pembentukan indeks LQ45 adalah sebagai alat ukur kinerja pasar modal Indonesia yang mencerminkan performa dari 45 saham pilihan. Dengan likuiditas tinggi, indeks ini digunakan sebagai acuan bagi investor, analis, dan pelaku pasar lainnya untuk memantau pergerakan pasar saham secara keseluruhan. Ini adalah daftar saham dari LQ45 periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2024. JII adalah indeks yang mencakup 30 saham syariah pilihan Bursa Efek Indonesia. Saham-saham ini masuk ke dalam JII dipilih berdasarkan kriteria kepatuhan terhadap prinsip syariah Indonesia, seperti tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang, misalnya alkohol, perjudian, atau riba. JII diperbarui secara berkala untuk memastikan saham-sahamnya tetap memenuhi kriteria syariah. Indeks ini menjadi acuan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai syariah, sekaligus mencerminkan kinerja saham-saham syariah di pasar modal Indonesia. Ini adalah data perhitungan yang saya pakai. Ya, ini adalah matriks inverse. Matriks inverse itu dimulai dengan matriks utama, yaitu di mana ada jumlah N atau jumlah data di kolom 0 baris ke 0. Lalu dilanjutkan oleh jumlah X1 di kolom 1 baris ke 0 dan jumlah X2 kolom di kolom 2 baris ke 0. Lalu bawahnya adalah jumlah X1, jumlah X1 kuadrat, jumlah X1, X2, jumlah X2, jumlah X1, X2, lalu jumlah X2 kuadrat. Lalu di inverse. Kalau di X selalu rumusnya adalah sama dengan min verse. Jangan lupa dikontrol shift. Setelah itu dijumlahkan atau dikali dengan inverse jawaban, yaitu sigma Y, jumlah Y, jumlah X1, X1 dan Y, jumlah X2 dan Y, dikali
Lalu hasilnya akan menjadi B0, B1, dan B2. Kalau mencari B0, ya baris ke 0 dikalikan dengan matriks jawaban. B1 baris ke 1, B2 baris kedua. Telah didapatkan B0 adalah 144,2346, B1 sama dengan min 0,119, B2 1,313. Lalu setelah itu bisa mencari R dan R2 dan T itu dan F hitung. Untuk mencari R2 yaitu harus menghitung mencari JKR dan JYY. Mencari JKR caranya adalah B0 dikali jumlah Y1 ditambah B1 ditambah B1 dikali jumlah X1 Y ditambah B2 dikali jumlah X2Y dikurang jumlah Y1 pangkat dikuadratkan, lalu dibagi N jumlah data. JYY rumusnya adalah jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan dibagi N. Setelah itu baru mendapatkan R2. Mencari R yaitu hanya tinggal R1 di akar. The justice R itu 1 dikurang 1 tutup kurung kurung 1 min R kuadrat tutup kurung N min 2 per N min 2 min 1. Lalu mencari T inverse. Dan T hitung, F hitung, dan S. T hitung rumusnya adalah ini. B per S akar C, F sama dengan JKR dibagi K itu adalah jumlah data lepas atau data variabel bebas per S kuadrat. Lalu S kuadrat itu caranya adalah JYY dikurang JKR per N min K min 1. K itu jumlah variabel lepas. Untuk mencari T tabel dan F tabel di dalam Excel itu bisa menggunakan untuk T tabel itu T inverse yang 2T. Lalu untuk yang F tabel F inverse RT. Ini adalah tabel-tabel. Ini adalah IHSG dari Januari sampai 2015 sampai April 2019. Ini LQ45 dari 2015 sampai 2019. April 2019. Ini JII dari Januari 2015 sampai April 2019. Ini IHSG terhadap JII, lalu LQ45 terhadap JII. Jika dilihat dari IHSG ini, ada kenaikan yang cukup tinggi dari September 17 sampai April 18. Salah satu penyebabnya adalah terjadi reformasi pajak. Pada Desember 2017, reformasi pajak di Amerika berhasil diloloskan, yang memicu sentimen positif di pasar global termasuk Indonesia. Analisa Analisanya dari persamaan garisnya ditemukan Y aksen sama dengan 144,2,46 min 0,119 X1 ditambah 1,31379 X2, di mana konstanta sebesar 144,2346 ketika nilai IHSG dan EQ bernilai 0, maka LQ45 bernilai 0, maka nilai JII sebesar 144,2346. Lalu ketika ada kenaikan di X1 yaitu IHSG sebesar 0,1199, maka JII itu mengalami penurunan sebesar 0,1199.
Sebaliknya, jika X2 yaitu L-Q45 mengalami kenaikan sebesar 1,31379, maka JII juga akan naik sebesar 1,31379. Yaitu korelasi. Nilai korelasi koefisien korelasi ini adalah 0,9166. Ya, 0,666. Interpretasi adalah nilai R menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas, ISG dan LQ45 terhadap variabel eka CII. Ini karena sudah melebihi 0,9, maka ini sangat baik menjelaskan hubungannya sangat bagus. Kriterianya adalah sangat kuat. Lalu R kuadrat atau koefisien determinasi. R kuadrat sebesar 0,842 Interpretasinya adalah sekitar 84,03% variasi dari JII dapat dijelaskan oleh IHSG dan L45. Sisanya 15,97% dijelaskan oleh variabel lain. Lalu pengujian hipotesa uji T. H0 diterima jika min T tabel T hitung lebih kecil dari T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya artinya X atau X tidak berpengaruh terhadap Y. H1 diterima jika T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Itu artinya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Uji T. T tabel ditemukan sebesar 2,0095. T hitung 1 sama dengan min 6,9372. Karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, berarti H0 ditolak dan koefisien X1 yaitu ISG terhadap Y itu signifikan negatif. T hitung 2 itu 10,569. Karena T hitung 2 lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak juga dan koefisien X1 itu signifikan positif. Kedua variabel bebas IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Tapi yang F1 itu negatif, yang X2 positif signifikan. Lalu ada uji F. Uji F. Uji F ini F tabelnya sebesar 3,186, lalu F hitungnya 128,882. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka harus ditolak. Kesimpulan, model regresi memiliki hubungan yang sangat kuat, yaitu R sama dengan 0,1667 dan mampu menjelaskan 84% variasi dari I R2 yaitu 0,842657. IHSG berpengaruh negatif signifikan terhadap JII, LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap JII. IHSG dan LQ45 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap JII. Simultan berpengaruh terhadap JII.